Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi Yusjanti, NIM 4320012 dari kelas Filsafat Umum B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai pemikiran filsuf Zeno, yaitu paradoks Achilles dan kura-kura. Sebelum ke inti pembahasan, saya akan mengulas tentang biografi singkat filsuf Zeno. Zeno adalah seorang filsuf Yunani yang mencetuskan teori paradoks. Ia lahir pada tahun 490 sebelum Masehi, dan sangat sedikit penulis yang mengulas perjalanan hidup sosok pencetus teori paradoks ini. Kemudian seorang filsuf ternama yaitu Plato menggambarkan Zeno sebagai orang yang memiliki tubuh tinggi dan berkulit cerah. Ia sosok filsuf yang dekat dengan Parmenides. Zeno sendiri menjadi terkenal karena beberapa tulisannya. Tulisan paradoks yang lahir dari tangannya membuat banyak orang penasaran dan bingung bahkan sampai hari ini. Sebagian besar informasi tentang kehidupan dan gagasan Zeno berasal dari filsuf Plato atau Aristoteles. Plato menganggap Zeno sebagai seorang pembela Parmenides, sedangkan Parmenides menganggap Zeno sebagai penemu dialektika dalam karyanya. Proposisi Zeno memang paradoks dengan pemikiran Yunani, bahkan bertentangan dengan keyakinan atau pendapat banyak filsuf lain. Ia menantang konsepsi dasar tentang pluralitas, ruang, dan gerak. Kemudian saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai paradoks Zeno. Paradoks Zeno terpengaruhi oleh usaha-usaha Pythagoras untuk mengaplikasikan konsep matematika dalam dunia alam. Pemikirannya yang mengandung paradoks mungkin akan hilang. Namun, sejumlah paradoks Zeno tak lain berasal dari tokoh besar seperti Aristoteles. Zeno adalah tokoh yang anti logika. Hal itu terbukti dari paradoks-paradoks yang membingungkan para pemikir lain. Salah satunya yaitu teori paradoks Zeno, kura-kura, dan Achilles. Berbicara tentang paradoks Zeno, merupakan salah satu paradoks yang sangat terkenal di sepanjang sejarah Yunani. Seperti Achilles dan kura-kura, di kalangan orang-orang Yunani menjadi paradoks Zeno yang sangat terkenal. Terkenalnya paradoks Achilles dan kura-kura di kalangan orang Yunani karena mereka banyak yang gagal menjelaskan paradoks ini. Meskipun hari ini paradoks tersebut dinilai tidak terlalu sulit, namun membutuhkan waktu ribuan tahun sebelum matematikawan dapat menjelaskan terkait paradoks Achilles dan kura-kura yang dalam penjabarannya kurang lebih seperti analogi, yaitu pelari tercepat misal A tidak akan dapat mendahului pelari yang lambat yaitu B. Hal ini terjadi karena A harus berada pada titik B mula-mula, sementara B sudah meninggalkan berada di depan titik tersebut. Lomba lari Achilles. Zeno menganalogikan paradoks ini dengan membayangkan lomba lari Achilles dan seekor kura-kura. Seandainya keduanya sama-sama lari dengan kecepatan konstan dan kura-kura sudah tentu jauh lebih lambat. Untuk itu, si kura-kura diberi keuntungan dengan start awal di depan dibandingkan Achilles. Semisal katakanlah kura-kura lebih dulu start 100 meter ketika lomba sudah dimulai. Achilles akan mencapai titik 100 meter atau titik di mana kura-kura mula-mula. Tetapi si kura ini juga pasti sudah melangkah maju meskipun kura-kura jauh lebih lambat. Katakanlah dia baru melangkah 10 meter, kemudian Achilles berada di titik 110 meter, tetapi si kura-kura tetap berada atau sudah melangkah maju. Demikian seterusnya. Setiap kali Achilles berada pada titik di mana kura-kura tadinya berada, si kura-kura sudah melangkah maju. Yang artinya, Achilles, secepat apapun dia berlari, tidak akan dapat mendahului kura-kura, meskipun langkahnya sangat lambat. Argumen Zeno ini secara logika tampaknya benar, tetapi tidak sesuai dengan kenyataan. Di dunia nyata, Achilles tentu saja menang dengan mudah. Lalu kenapa logika menunjukkan Achilles tidak mampu menyusul kura-kura? Ketika orang mendengar paradoks Zeno terkait Achilles dan kura-kura ini, maka mereka pasti akan bangkit melawan. Perlawanan itu terdiri dari dua golongan orang yang menentang Zeno. Golongan pertama mengatakan bahwa paradoks Zeno itu tidak sesuai dengan realitas dan salah. Golongan kedua juga menyatakan paradoks Zeno itu salah.
tapi mereka tidak puas dengan jawaban sederhana sekedar menghakimi salah. Golongan kedua inilah yang lebih dari 2000 tahun belum puas merumuskan solusi untuk Zeno. Kemudian saya akan mengilustrasikan paradoks Zeno mengenai Achilles dan kura-kura ini. Achilles di dalam mitologi Yunani digambarkan sebagai manusia dengan lari tercepat. Suatu ketika ia ditantang berlomba lari dengan kura-kura. Tetapi ada keunikan dari kura-kura ini. Kura-kura selalu berjalan dengan kecepatan setengah dari kecepatan Achilles. Peraturan lombanya yaitu, yang pertama jarak finish dari perlombaan ini adalah 100 meter. Kedua, titik awal kura-kura berada pada posisi 50 meter, sedangkan Achilles berada di 0 meter. Ketiga, kecepatan kura-kura setengah dari Achilles. Kemudian game dimulai. Kura-kura berjalan, begitu juga Achilles. Ketika Achilles berjalan 50 meter, kura-kura mencapai posisi 75 meter. Saat Achilles mencapai 75 meter, kura-kura mencapai posisi 87,5 meter. Dan pada saat Achilles mencapai 87,5 meter, kura-kura mencapai posisi 93,75 meter. Begitu seterusnya. Pertanyaannya adalah kapan Achilles dapat menyusul kura-kura? Dan siapa yang akan memenangkan perlombaan? Jawabannya adalah Achilles tidak akan pernah dapat menyusul kura-kura, dan keduanya tidak akan menang karena mereka tidak akan pernah mencapai garis finish. Itulah paradoks. Cukup sekian dan terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.